Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mekanika kinematika. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab gerak benda atau materi. Kalau minggu lalu ya kita mempelajari kinematika yang mempelajari gerak saja tanpa mempelajari penyebabnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyebab geraknya. Ya, jadi beberapa fenomena tentang gerak benda. Teman-teman kemarin sudah membahas terkait dengan gerak ya. Nah, ini contohnya ada orang yang mendorong meja. Kemudian ada orang yang mendorong kereta belanja. Ini fenomena gerak. Kemudian ada orang yang membawa bola ya di lapangan. Ini juga fenomena gerak. Kemudian ada orang yang mengemudikan mobilnya di jalan raya. Nah, ini juga fenomena gerak. Jadi fenomena gerak itu banyak sekali yang terjadi di sekitar kita. Nah, pendapat ilmuwan tentang gerak. Yang pertama, menurut Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles, benda bergerak itu ada dua macam, yaitu karena kekerasan atau karena dipaksa, ya. Misalnya batu yang dilempar, ini karena terpaksa. Kemudian yang kedua, gerak spontan. Ya, gerak spontan, ya karena kodrat. Misalnya batu yang dilepaskan. Nah, kemudian batu itu jatuh ke bawah. Ini adalah gerak spontan karena kodrat. Yang kedua, menurut Galileo Galilei. Jadi menurut Galileo Galilei, gerak benda jatuh itu tidak tergantung pada masanya. Nah, jadi gerak benda jatuh itu bukan karena tergantung masanya. Jadi misalnya masanya semakin besar, itu jatuhnya lebih duluan, itu tidak. Ya. Jadi menurut Galileo Galilei, ya gerak benda jatuh itu tidak tergantung dengan masanya. Jadi sebenarnya gerak benda yang masanya kecil dengan yang masanya besar itu kecepatan jatuhnya itu sama. Misalnya kita memegang dua buah benda. Yang satu bulu ayam, yang kedua batu. Nah, di dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita, biasanya ya ketika kita menjatuhkan bulu ayam dengan batu secara berbarengan, maka yang jatuh duluan itu adalah batunya karena masanya lebih besar. Tetapi menurut Galileo Galilei itu tidak demikian ya. Gerak benda jatuh itu tidak tergantung dengan masanya. Baik masanya besar ataupun masanya kecil ya, maka kecepatan benda jatuh itu adalah sama. Jadi bulu ayam dengan batu ketika kita jatuhkan secara berbarengan itu dua-duanya akan jatuh secara berbarengan juga. Nah, kemudian kenapa ketika kita lihat di dalam fenomena kehidupan keseharian kita, ya, yang jatuh itu adalah batu dulu. Sementara bulu itu jatuhnya belakangan. Nah, ini disebabkan karena bulu ya itu mendapatkan gaya gesek yang lebih besar dibandingkan dengan batu. Sehingga bulu ya itu jatuhnya lebih belakangan dibandingkan dengan batu ketika kita lepas berbarengan. Nah, ketika kita lakukan eksperimen di laboratorium, ya, di
tempat yang hampa udara, maka baik batu maupun bulu itu jatuhnya berbarengan. Jadi ketika kita melakukan eksperimen di laboratorium, kemudian ruangannya itu hampa udara, ya, tidak ada udara di sana, maka bulu dan batu itu jatuhnya berbarengan. Karena memang benda jatuh itu tidak tergantung dengan masanya. Jadi benda jatuh itu tergantung dengan percepatan gravitasi dan waktu. Ya, jadi V sama dengan G kali T. Kecepatan itu adalah percepatan gravitasi kali waktu. Ya, maka massa itu tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda. Yang mempengaruhi itu adalah gaya gravitasi dan waktu. Nah, inilah. Jadi Galileo menyatakan bahwa gerak benda jatuh tidak bergantung dengan massanya. Ya, jadi baik massanya kecil ataupun massanya besar, kecepatan dia jatuh itu sama. Galileo adalah tokoh pencetus bahwa semua fenomena alam atau fisika agar dapat dipahami kebenarannya harus dibuktikan lewat eksperimen. Ya, contohnya tadi ya. Bulu dengan batu ya itu tidak tergantung dengan massanya, kecepatan jatuhnya. Nah, sementara dalam kehidupan sehari-hari kok ternyata biasanya batu dulu yang jatuh sementara bulu itu belakangan. Nah, ini ternyata disebabkan karena adanya gesekan udara. Nah, ketika dilakukan di laboratorium, ya, dilakukan di tempat yang hampa udara, ternyata benar ya bahwa gerak benda jatuh itu tidak bergantung dengan massanya. Jadi bulu dan batu itu jatuhnya berbarengan pada kondisi vakum. Kemudian yang ketiga, Isaac Newton. Isaac Newton mempelajari hubungan antara gaya dan gerak. Dia mendefinisikan hukum gerak dan gravitasi universal yang digunakan untuk memperkirakan secara tepat pergerakan bintang dan planet mengelilingi matahari. Jadi Isaac Newton adalah salah seorang ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Jadi sampai saat ini ya belum ada yang menyaingi ketokohan Isaac Newton di dalam sumbangsihnya bagi ilmu pengetahuan. Nah, kalau Albert Einstein, ya dia itu adalah ilmuwan terbesar pada abad 20, tetapi Isaac Newton itu adalah ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Nah, ia pernah berkata, jika aku sudah melihat jauh ke depan, itu karena aku berdiri di bahunya raksasa. Jadi, Isaac Newton, yaitu pandangannya jauh, ya, dia mampu melihat ya apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dalam artian fenomena sehari-hari ya. Fenomena sehari-hari ya kalau orang kadang ya mengabaikan saja ya, tidak dipikirkan, tidak direnungkan ya sehingga tidak memperoleh pengetahuan darinya. Sementara Isaac Newton ya dia memiliki pandangan ke depan. Ya, sehingga beliau itu banyak menemukan berbagai penemuan-penemuan yang sampai saat ini masih digunakan. Nah, contoh yang paling mudah adalah ketika beliau ya duduk di bawah pohon apel, kemudian melihat apel itu jatuh, dan dia berpikir kenapa apel ini jatuhnya ke bawah. Nah, maka dia akhirnya menemukan gaya gravitasi bumi. Ya, berapa juta orang yang sudah biasa menyaksikan apel itu jatuh ke bawah, jambu jatuh ke bawah, kelapa jatuh ke bawah. Tetapi tidak ada yang sampai kepikiran kenapa ya benda-benda itu jatuh ke bawah. Dan Isaac Newton itu berpikir sampai ke situ. Ya, kenapa benda ini jatuhnya ke bawah? Oh, ternyata bumi itu memiliki gaya gravitasi. Nah, inilah. Nah, kemudian dia mengatakan, aku sudah bisa melihat jauh ke depan. Ini disebabkan karena aku berdiri di bahunya raksasa. Ya, jadi maksudnya adalah dia
bisa melihat jauh ke depan, ya, visioner, ya, mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini disebabkan karena dia berdiri di bahunya raksasa. Maksudnya apa? Ya, dia mendasarkan pengetahuannya itu dari orang-orang besar terdahulu. Nah, jadi dia menjadi ilmuwan terbesar sepanjang sejarah ya karena dia ya meniru ya atau berpijak pada ilmuwan-ilmuwan besar sebelumnya. Nah, inilah. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang besar, maka kita harus berpijak ya kepada orang-orang besar juga. Kita mencontoh orang-orang besar juga. Selanjutnya hukum gerak Newton. Berdasar gagasan yang dikemukakan oleh para pendahulunya, yakni Aristoteles dan Galileo, Newton menciptakan hukum fisika tentang gerak dan penyebabnya. Hukum ini terdiri dari 3 bagian dan dikenal sebagai hukum gerak Newton, yaitu hukum gerak 1 Newton, hukum gerak 2 Newton, dan hukum gerak 3 Newton. Yang pertama, hukum gerak 1 Newton. Hukum ini berbunyi, dalam kerangka acuan universal, setiap benda yang sedang diam atau sedang bergerak lurus beraturan akan tetap berada dalam keadaannya semula, kecuali apabila pada benda tersebut dikenakan gaya. Jadi menurut hukum pertama Newton, bahwa benda yang diam, dia ingin tetap berada dalam keadaan diam. Ya, kecuali dikenai gaya. Kemudian benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap berada dalam keadaannya bergerak. Ya, jadi inginnya benda itu terus bergerak, kecuali jika dikenai gaya. Nah, jadi hukum pertama gerak Newton itu adalah membahas terkait dengan sifat kelembaman benda. Jadi potensi benda untuk tetap ingin seperti keadaannya. Yang diam tetap ingin diam, yang bergerak ingin tetap bergerak terus, ya kecuali ada gaya yang mengenai. Jadi misalnya kita di rumah ada meja. Ya, meja yang dalam keadaan diam, dia ingin tetap diam. Kecuali kita memberikan gaya kepadanya, kita dorong, kemudian kita tarik, maka benda itu bergerak. Demikian juga misalnya kita memiliki bola, kemudian kita gelindingkan. Sebenarnya bola itu ingin tetap bergerak terus dengan kecepatan yang sama, tidak ingin berhenti. Jadi dia inginnya tetap bergerak terus. Nah, mengapa bola itu berhenti? Karena adanya gaya, yakni gaya gesek, sehingga lama-kelamaan bola tersebut itu berhenti. Andai saja tidak ada gaya yang mengenai bola tersebut, ya bola itu akan ya berjalan terus dengan kecepatan yang sama. Nah, misalnya kita memiliki ruangan yang benar-benar di situ tidak ada gaya geseknya misalnya ya. Ya maka ketika kita melempar bola ya bola itu akan bergerak terus ya. Tidak mau berhenti karena keinginannya benda adalah yang diam tetap diam, yang bergerak ingin tetap bergerak. Kemudian inti dari hukum gerak 1 Newton selain adanya sifat kelembaman itu adalah adanya kerangka acuan universal. Jadi benda dimanapun ya di seluruh permukaan bumi itu memiliki hukum yang sama ya. Jadi dia ingin tetap diam ketika dia posisinya diam dan dia ingin tetap bergerak ketika memang dia sedang bergerak. Nah, ini hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton sering disebut sebagai hukum kelembaman. Nah, jadi
Jika gaya 0, misalnya kita di sebuah ruangan ya, yang di situ tidak ada gaya, maka benda yang diam ya, yang kecepatannya 0, dia akan tetap diam. Atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, selanjutnya contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan keseharian kita. Ya, jadi misalnya ya, kita duduk di bangku penumpang mobil, misalnya di bus. Kemudian bus itu tiba-tiba berhenti mendadak ya, karena ada misalnya ya kambing yang lari melintas jalan. Ya, bus sedang bergerak cepat, tiba-tiba ada kambing melintas sehingga ya supirnya ngerem mendadak. Maka kita itu akan terdorong ke depan. Ya, karena kita di dalam mobil ya itu sebenarnya ketika sedang bergerak ya ingin tetap bergerak, begitu direm ya kita akan terdorong ke depan. Ya, sampai mungkin kita kebentur kursi, kemudian kita tertarik gaya gravitasi, ya, terkena gaya gesek, ya, sehingga kita turun atau jatuh ya ke lantai, nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita ya ketika dalam keadaan bergerak kencang, ya sebenarnya ya tubuh kita itu inginnya tetap bergerak terus, ya. Cuma karena kemudian terkena gaya, entah mungkin gaya gesek ataupun gaya gravitasi, kemudian kita itu jatuh ke bawah. Yang kedua, contohnya adalah ketika kita di bus, kemudian bus itu berjalan dengan sangat pelan, atau bahkan dalam keadaan berhenti. Tapi tiba-tiba sopirnya secara mendadak menginjak gas, ya melaju dengan kencang, ya maka kita itu akan secara otomatis terdorong ke belakang, ya karena sebenarnya ya tubuh kita itu inginnya tetap diam, begitu mobilnya maju ya kita terdorong ke belakang. Nah, ini contoh hukum 1 Newton di dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya inersia dan massa. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan diri dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kecenderungan benda ya untuk mempertahankan diri untuk tetap dalam keadaan diam jika dia itu diam, atau tetap dalam keadaan bergerak jika dia itu bergerak. Inilah yang disebut dengan inersia. Nah, massa itu sebanding dengan inersia. Semakin besar massanya, maka semakin besar inersianya. Bapak lagi buru-buru. Nah, contohnya, ada sekeping uang yang beratnya atau massanya 0,003 kg. Ya, dia dalam keadaan diam. Maka ketika saya ingin menggerakkan koin itu, ya saya cukup ya memberikan gaya yang kecil. Ya, cukup disentil saja dengan ujung jari saya, maka koin itu sudah bergerak. Kemudian buku beratnya 2 kg. Lebih besar masanya dibandingkan dengan koin. Nah, ketika kita ingin menggerakkan buku yang sedang diam, maka tidak cukup ya saya nyentil dengan ujung jari saya, tapi saya menggesernya dengan telapak tangan saya. Jadi gaya yang diberikan itu lebih besar agar dia itu mau bergerak. Kemudian sepeda masanya 15 kg. Nah, ketika sepeda itu diam dan saya ingin menggerakkannya, ya
ingin memindahkan sepeda itu, ya maka saya tidak cukup yang menggunakan dorongan tangan saya, tetapi saya menggunakan dua tangan. Ya, kalau buku mungkin satu tangan itu bisa, ya kalau sepeda menggunakan dua tangan agar bisa memindahkan sepeda tersebut. Jadi gaya yang diberikan itu semakin besar. Kemudian mobil masanya 2000 kg. Ya, sehingga inersianya, keinginan dia untuk diam itu semakin besar. Maka ketika saya ingin menggerakkannya, ya saya membutuhkan gaya yang lebih besar. Maka tidak cukup hanya dengan ya menggunakan dua tangan, tapi saya harus mengerahkan semua tenaga saya untuk bisa mendorong mobil itu agar mobil itu bergerak. Kemudian ada pesawat jet. Masanya 1,2 kali 10⁵ kilogram. Ya, inersianya jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan mobil. Ya, keinginan dia untuk diam ya semakin besar. Ya, maka ketika saya ingin memindahkan pesawat jet ini, ya saya tidak akan kuat ya karena gaya yang saya miliki untuk mendorong jet ya ini tidak sebanding dengan inersianya. Apalagi ada super tanker yang masanya 1,5 kali 10⁸ kilogram. Ya untuk mendorong ya jelas tidak mungkin ya, bergerak saja tidak karena inersianya besar. Keinginan dia untuk tetap diam itu besar. Demikian juga keinginan benda untuk tetap bergerak ketika dia bergerak itu juga semakin besar ketika masanya besar. Misalnya koin ini ya, koin diletakkan di meja. Kemudian teman saya itu ya menggerakkan koin itu menggunakan ujung jarinya. Ya, digeser dengan jarinya ya. Dia nyentil koin itu agar bergeser ke saya. Maka untuk menghentikan pergerakan koin itu, saya juga cukup menggunakan ujung jari saya. Dengan telunjuk saya, ya saya hadang koinnya itu sudah berhenti. Ya karena inersianya itu lebih kecil. Kemudian ada buku masanya 2 kg, digerakkan oleh teman saya, didorong ya di atas meja, diserahkan ke saya. Ya digeserkan. Ya. Ketika saya ingin menghentikan buku itu, ya saya menggunakan telapak tangan saya. Sehingga gaya yang diberikan kepada buku itu agar buku itu berhenti, itu lebih besar. Kemudian ada sepeda. Sepeda yang masanya 15 kg. Ada orang yang naik sepeda kemudian mau menabrak saya. Ya, maka saya ya untuk menghentikannya tidak cukup ya dengan hanya menggunakan satu tangan, tapi saya menggunakan dua tangan, kemudian saya menahannya dengan sekuat tenaga. Ya, karena inersianya itu lebih besar. Ya, masanya lebih besar, keinginan dia untuk bergerak itu semakin besar. Sehingga ketika saya ingin menghentikannya, ya saya membutuhkan gaya yang lebih besar. Kemudian mobil. Mobil masanya 2000 kg. Ya. Ya, ada orang yang menaiki mobil kemudian ingin menabrak saya. Ya. Ya, maka saya tidak kuat ya untuk menghentikan mobil tersebut. Ya, maka sangat mungkin saya itu akan tertabrak ketika mobil itu melaju ya dengan cepat ke arah saya. Ya, sehingga mobil untuk menghentikan kecepatannya membutuhkan gaya yang besar. Maka ada rem mobil ya, gayanya besar ya agar bisa menghentikan kendaraan dengan massa yang besar. Demikian juga jet, demikian juga super tanker ya. Benda-benda ini ya, kendaraan ini membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menghentikannya. Ya tidak mungkin ya saya akan menghentikan jet ya karena massanya sangat besar.
apalagi super tanker. Nah inilah, jadi semakin besar massa, semakin besar inersianya. Semakin kecil massa, semakin kecil inersianya. Selanjutnya konsep gaya. Secara umum, penyebab gerak benda adalah gaya. Menurut Aristoteles, gaya adalah pengaruh luar yang diperlukan untuk mempertahankan benda agar tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap sepanjang bidang horizontal. Jadi menurut Aristoteles, gaya itu adalah pengaruh luar ya untuk mempertahankan benda agar tetap bergerak lurus. Kemudian konsep gaya menurut Newton, ya, agar benda bergerak diperlukan gaya. Kata gaya mengisyaratkan adanya kontak atau interaksi fisik. Jadi menurut Newton, benda agar bisa bergerak itu butuh gaya. Ya, gaya ini menunjukkan ya bahwa ada kontak atau interaksi fisik. Misalnya kita ingin memindahkan meja, ya kita mendorong meja, kita menyentuh mejanya. Kemudian ketika ini ada orang ingin memindahkan kotak dengan tali, ya disambungkan ya talinya ke kotak, kemudian kita tarik, ada interaksi fisiknya. Nah, besar kecilnya interaksi fisik mengisyaratkan besar kecilnya gaya yang ada. Newton merumuskan konsep gaya untuk mengkuantisasikan interaksi. Jadi agar interaksi itu bisa dihitung, ya bisa diangkakan. Nah, maka Newton merumuskan konsep gaya. Nah, selanjutnya sekilas tentang konsep momentum. Pengamatan Newton tentang gerak benda di alam, bahwa semua benda itu memiliki massa. Cepat lambatnya gerak benda dinyatakan dengan variabel kecepatan. Kuantitas fisis gerak benda dinyatakan oleh momentum benda, yaitu P sama dengan M kali V, di mana P itu adalah momentum, M itu adalah massa, dan V adalah kecepatan. Jadi momentum itu sebanding dengan massa dan sebanding dengan kecepatan. Semakin besar massanya, semakin besar momentumnya. Semakin besar kecepatannya, semakin besar pula momentumnya. Jadi untuk memudahkan, kita bisa menyebut momentum itu sebagai daya rusak. Jadi kalau massanya besar, maka daya rusaknya semakin besar. Kecepatannya semakin besar, daya rusaknya juga semakin besar. Nah, contohnya ini. Saya memiliki sebutir peluru. Sebutir peluru. Peluru itu saya lemparkan kepada teman saya. Saya lempar. Maka teman saya itu tidak akan merasakan apa-apa, ya tidak berdampak karena kecepatannya kecil. Nah, tetapi begitu peluru tersebut saya masukkan kepada pistol, kemudian saya tembakkan kepada teman saya, maka teman saya itu ya sangat mungkin akan meninggal. Ya, karena dengan kecepatan tinggi, ya daya rusaknya itu juga semakin tinggi. Nah, ini perbandingan dengan peluru ya yang massanya sama ya. Saya lempar dengan kecepatan yang terbatas ya, kecepatannya pelan ya dibandingkan dengan saya masukkan ke dalam pistol yang kecepatannya tinggi. Maka yang kecepatannya tinggi itu daya rusaknya tinggi ya, akibatnya bisa fatal. Kemudian massa itu juga sebanding dengan momentum. Semakin besar massanya, semakin besar momentumnya. Nah, contohnya ini. Ada orang yang naik sepeda, kemudian di depannya ada orang yang naik motor. Ya, maka ketika tabrakan, ya mungkin tidak begitu fatal karena massa motor ya itu tidak begitu besar dibandingkan dengan massa mobil. Ya. Dengan kecepatan sama, misalnya 50 km per jam misalnya, atau 40 km per jam,
motor menabrak orang, ya, menabrak pesepeda dibandingkan dengan mobil menabrak sepeda, ya tentu akibatnya lebih fatal mobil karena masanya lebih besar. Demikian juga misalnya ya, ada orang yang dia dikejar kambing, kemudian diseruduk oleh kambing tersebut. Ya, ketika kambing itu bergerak dengan kecepatan sama, ya, maka akibatnya tidak akan sefatal ya dengan sapi yang menyeruduk orang, yang kecepatan menyeruduknya itu sama dengan kambing. Jadi misalnya kambing itu nyeruduk orang dengan kecepatan misalnya ya 30 km per jam, kemudian sapi juga dengan kecepatan 30 km per jam, ya maka akibatnya akan lebih fatal sapi ya yang menyeruduk karena masanya itu lebih besar. Kemudian selanjutnya definisi gaya menurut Newton. Gaya adalah perubahan momentum yang terjadi tiap satu satuan waktu. Jadi gaya itu adalah perubahan momentum, P-nya itu momentum, per satu satuan waktu, dP per dt. Atau gaya itu adalah turunan pertama momentum terhadap waktu. Sementara kita tadi sudah tahu ya bahwa momentum itu adalah massa kali kecepatan. Nah, maka perumusan gerak hukum 2 Newton, F sama dengan dP per dt, di mana P sama dengan M kali V. Nah, kemudian dP-nya, P-nya kita rubah, diganti dengan MV, maka dMV per dt. Nah, kemudian turunannya menjadi V dm per dt ditambah M dV per dt. Jadi turunan pertama MV per dt itu adalah V dm per dt ditambah M dV per dt. Nah, untuk massa konstan maka dm per dt ya massanya itu tetap ya sehingga 0 ya. Massa persatuan waktunya itu 0. Sehingga ini V kali 0 itu 0 ya. Sehingga tinggal M kali dV per dt. Nah, sementara dV per dt ya, turunan kecepatan terhadap waktu itu adalah percepatan atau A, sehingga F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah perumusan gaya menurut Newton. Gaya adalah massa kali percepatan. Dari konsep momentum, hukum gerak 2 Newton, F sama dengan MA dicetuskan. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja kepadanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Sedangkan arah percepatan benda searah dengan gaya total yang diberikan. Nah, hukum 2 Newton ini sering disebut sebagai hukum gaya. Jadi, dalam hukum gerak Newton, ya percepatan itu sebanding dengan gaya total yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi semakin besar massanya, percepatannya itu semakin kecil. Nah, ini contohnya ya. Ada sebuah bola bowling. Kemudian ada sebuah bola kasti ya. Bola bowling itu massanya lebih besar dibandingkan dengan massa bola kasti. Maka ketika dikenai gaya yang sama, bola bowling dilempar ya dengan gaya yang sama besarnya dengan bola kasti, sama-sama dilempar dengan gaya yang sama, maka bola bowling itu kecepatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan bola kasti. Jadi semakin besar massa benda, percepatannya ini ya, A itu percepatannya itu semakin kecil. Nah, maka A sama dengan
F per M. Percepatan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan M. Jadi untuk menggerakkan sebuah bola bowling ya itu dibutuhkan gaya lebih besar dibandingkan dengan menggerakkan bola kasti. Nah, kalau gayanya sama yang diberikan, maka yang masanya lebih besar itu percepatannya itu lebih kecil. Jadi kalau melempar dengan gaya sama, ya bola bowling itu percepatannya itu lebih kecil. Nah, contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan. Contohnya yaitu ketika kita mendorong mobil atau keranjang belanja. Tentu ya kita itu akan membutuhkan gaya yang lebih besar mendorong mobil dibandingkan dengan mendorong ya, keranjang belanjaan. Ya kalau mobil ya mungkin satu orang saja bahkan tidak cukup untuk mendorongnya karena masanya lebih besar. Ya, sementara untuk keranjang belanjaan ya, keranjang belanjaan yang ringan ya hanya dengan satu tangan saja kita bisa mendorongnya karena masanya kecil. Jadi gaya yang diperlukan untuk mendorong keranjang ini juga semakin kecil ya, dibandingkan dengan mendorong mobil. Kemudian yang ketiga, hukum gerak 3 Newton. Alam memperlihatkan pola yang sifatnya berpasangan. Sifat atau ciri pasangan gaya aksi reaksi. Ya. Jadi alam itu memperlihatkan pola yang sifatnya berpasangan. Ada aksi, ada reaksi. Nah, sifat ciri pasangan gaya aksi reaksi, yang pertama, gaya yang bekerja pada benda sama besar. Kemudian gaya yang bekerja pada benda arahnya berlawanan. Jadi misalnya kita mendorong meja, ya, ujung meja ke arah sini, serong agak ke kanan, ya, maka meja itu akan memberikan gaya reaksi ya ke arah sini, ke atas ya serong agak ke kiri. Gaya tersebut bekerja pada benda yang berlainan ya. Jadi tangan kepada meja, meja kepada tangan. Benda dan gaya terletak dalam satu garis lurus. Jadi kalau misalnya tangan memberikan gaya ke sini ke arah samping ya nanti meja itu juga akan memberikan gaya ya ke arah samping ya berkebalikan dengan gaya yang diberikan oleh tangan. Kalau ini ke bawah agak serong ya meja akan memberikan gaya ke atas agak serong lurus dengan gaya yang diberikan oleh tangan. Hukum 3 Newton ini sering disebut sebagai hukum aksi reaksi. Nah, bunyi hukum 3 Newton. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, jadi misalnya ada orang yang mendorong tembok, ya maka orang ini memberikan gaya ke arah kanan, ya tembok itu akan memberikan gaya reaksi ke arah kiri. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan keseharian kita. Ya, misalnya, saat kita melompat, kaki akan memberikan gaya ke tanah. Tanah akan menerapkan gaya reaksi yang sama, tetapi berlawanan arah dengan mendorong kita ke udara. Jadi seakan-akan kita terpantul ke udara. Ya, jadi misalnya ada orang ya yang sedang melompat, dia memberikan gaya ke tanah, maka tanah itu akan memberi gaya reaksi ke atas. Atau bola yang dijatuhkan ke lantai akan memberikan gaya ke lantai dan lantai akan menerapkan gaya reaksi yang sama ya, tetapi berlawanan arah dengan mendorong bola itu ke atas. Nah, selanjutnya penggambaran hukum 3 Newton. Nah, jadi misalnya ada keledai menarik gerobak, ya maka tali keledai ya itu akan memberikan tarikan ke belakang ya sementara gerobaknya itu akan ketarik ke depan. Nah, untuk penggambaran hukum aksi reaksi
ini yang betul itu seperti ini ya. Jadi ada gaya normal ya. Kemudian ini gaya tariknya, F ini gaya tarik, maka dia akan memberikan gaya gesek. Kemudian yang ke bawah ini gaya berat. Ya, diagram benda bebas. Benda dapat dikenai gaya lebih dari satu macam gaya. Ada gaya Newtonian, gaya gesek, gaya berat, gaya tarik gravitasi bumi atau G, gaya tarik tali atau tegangan tali T. Dalam penyelesaian soal dinamika, untuk benda yang mengalami gaya lebih dari satu digunakan aturan DBB. Dalam hal ini, DBB berfungsi untuk menguraikan setiap gaya yang bekerja pada benda yang pada gilirannya mempermudah penyelesaian soal. Nah, cara menggambar diagram benda bebas. Benda di bidang datar, tadi sudah ya. Nah, untuk benda di bidang miring, ya, atau benda meluncur, dia ke atas. Ada gaya normal, ke bawah sini agak miring sejajar sumbu X, itu adalah gaya berat pada sumbu X. Kemudian ke bawah itu ada gaya berat, kemudian ke arah sini itu ada gaya berat pada sumbu Y, kemudian ke arah sini itu ada gaya gesek. Dari diagram benda bebas diuraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, serta menerapkan hukum gerak Newton kedua. Ini untuk penggambaran diagram benda bebas. Ya, oke, teman-teman, hari ini materinya itu cukup ya teman-teman, nggak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.